Ambil HP-nya baru saya banting, hambur itu. Nah. Ada teman-teman anggota juga di situ, dia ketawa. Iya. Hambur di situ. Datang security, luar biasa. Betul-betul kok kalah. Iya, iya. Jadi, iya. Saya kasih tahu. Jauh bari-bari kita. Jumpa lagi di channel Lina Abah. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, dan ini rekan saya. Siap. Nah, Abah sekarang sudah jadi YouTuber ini. Biasalah, kita mengikuti perkembangan zaman. Yes. Apalagi hari ini kita semua sudah serba digital kan. Nah, kita yang tua-tua ini nggak perlu sungkan dengan yang pemuda milenial hari ini, yang katanya mereka ini sudah zaman gadget. Ya, begitu kan? Ya, jadi memang kolaborasi akan selalu dilakukan terus biar ini bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat kita bangga. Nah, Abah, saya dengar ini akan ada narasumber yang hadir. Bisa dideskripsikan ini? Oh iya, saya punya narasumber ini. Beliau ini adalah orang yang sangat sederhana sekali. Wow. Ya, beliau dulunya pekerjaannya macam-macam. Mulai dari penjual sayur, mulai kemudian pernah jadi tukang parkir, pernah juga jadi wartawan, dan akhirnya beliau, ya nanti kita ceritakan sebentar. Kalau beliau datang, nanti saya perkenalkan. Siap. Saya kira Anda belum kenal dia. Oh, belum. Belum ya? Saya berterima kasih, Abah, sudah diajak di Galampa. Ya, di Galampa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Usman. Waalaikumsalam. Tapi sama jauh. Alhamdulillah. Tersam. Tanjuran jauh. Bapak les ya, Pak. Malah jauh. Tabe si Mike. Sengaja ini Pak Usman, saya kasih duduk kita di tempat yang tinggi, karena biar bagaimanapun Bapak adalah tamu saya. Yang namanya tamu itu patut kita hargai. Jadi tempat duduk Anda itu kita kasih lebih tinggi, karena memang filosofi kita orang Buton itu begitu. Oh begitu ya, Pak. Andete tamu mako harganya pu. Makanya aku biasa ya kalau mencurah saja kalangan iya. Biar bagaimana Bapak juga adalah mantan Yarona Ketua DPR, dan itu pantas Bapak dapatkan sebagai penghargaan dari kami tuan rumah. Alhamdulillah. Oke. Pak Usman, ya. Tadi habis dari mana ini ceritanya? Saya dari rumah, habis sholat. Ya kemarin kan sempat kita bincang-bincang, kemudian ada Koja Mantale. Iya betul sekali. Koja Mantale cerdas kuadati. Lain saldo lah. Apa yang kita wacanakan, apa yang kita gaungkan, dan apa yang kita inspirasikan bisa kita wujudkan dalam implementasi sosial di masyarakat ini. Luar biasa. Ya Pak Usman, saya hanya ingin tahu sebenarnya Bapak ini dulu kan pernah menjadi wartawan, pernah juga menjadi pedagang. Di dalam kehidupan Anda sebagai seorang pedagang dan sebagai wartawan, bisa nggak diceritakan sekilas tentang kegiatan Bapak dahulu sebelum Bapak menjadi seorang pembesar? Adalah saya tanda kutip kata pembesar mungkin tidak. Iya. Tapi oleh karena amanat rakyat juga saya dibesarkan oleh orang di sekeliling saya. Alhamdulillah. Dan saya sadar benar itu. Bahwa kita tidak mungkin besar kalau misalnya tidak diberikan kesempatan atau kepercayaan ada orang-orang di sekitar kita. Baik, saya cerita. Dalam mungkin cerita tentang sejarah kehidupan atau life story ya. Iya. Tentang Koja Mantale di sini kita. Tak Koja Mantale sih. Saya ingin menceritakan sebuah perjalanan hidup yang saya alami, yang saya rasakan, sebagaimana juga orang yang mengatakan bahwa orang yang merasa mukuna misina makutang kana mukuna misina. Orang yang merasa itu hanyalah orang-orang yang pernah merasakan. Baik langsung maupun tidak langsung. Anda tahu pahit kan Anda rasakan, Anda tahu manis kan Anda rasakan. Karena merasa itu tak pernah bohong. Nah misi makun daya gau-gau. Saya bisa cerita dalam kisah hidup saya.
tidak begitu bagus dalam kisah hidup ini, makanya saya mengukur diri saya bahasa ini orang kurang, orang serba kurang, sehingga saya berpacu dengan tuntutan bahwa saya tidak boleh seperti hari ini, dan saya harus merubah cara berpikir saya. Buat motivasi kita, ya, terutama anak-anak muda, untuk bagaimana bisa menantang tantangan untuk menantang kehidupan ke depan itu. Satu hal mungkin yang perlu diketahui bagi generasi muda, bahwa hidup itu perlu kita optimis. Hidup itu harus optimis. Hidup itu kita harus punya mimpi. Yang penting kita jangan hidup dalam mimpi. Wah, iya. Saya pikir begitu, Abah. Iya. Nah, makanya Abah tadi ketika tanya saya bagaimana prosesnya mengalami hidup ini, saya turun di bawah-bawah ini dari Sampolawa pada saat itu. Iya. Dan kemudian berpacu dengan kehidupan hanya untuk mau makan nasi itu. Saya menjadi kasteleng itu di. Oh, juga biliar. Pernah jadi kasteleng ya? Jadi kasteleng di biliar. Ya, saya sering main dulu. Saya lihat Abah itu. Iya. Sering lihat Abah main. Hanya untuk mau makan. Oh, kalau saya sebentar itu menjadi tukang tulis angka yang bermain ini, nilai-nilai. Ya, sebagai wasit ya. Sebagai wasit. Ya. Saya mungkin setelah itu nanti dikasih makan. Mana pernah kita bermimpi makan nasi kalau kita dari kampung, Pak? Zaman-zamannya saya kan. Hanya untuk mau makan nasi saja, itu satu. Jadi motivasi itu memang harus merubah cara pandang berpikir kita. Cara berpikir begitu. Mindset kita harus dirubah cepat ya. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan, kita terasa bahwa sekecil apapun yang kita lakukan hari ini adalah untuk menentukan masa depan kita. Betul sekali, Pak. Sekecil apapun yang kita lakukan. Banyak sekali pekerjaan yang Bapak, saya lihat dulu banyak macam-macam pekerjaan. Alhamdulillah. Terkadang juga penjual sayur keliling. Ya. Pernah juga kemudian menimbang barang masuk bahan-bahan bumi ya. Nah, itu luar biasa. Tapi ada yang paling menarik dari kehidupan Bapak. Waktu zaman Timur-Timur. Saya ini loh, Pak. Saya kebetulan Abah tadi menyinggung tentang saya pernah dagang keliling. Orang yang pertama jual buku dan TTS novel di bawah-bawah ini di atas kapal, itu sudah saya. Nah, ya orangnya. Saya jual buku di atas kapal sampai orang-orang penumpang itu pada saat itu kan kapal dari Maluku, dari timur itu biasa 3-4 jam. Iya. Saya itu jual buku dengan novel, Pak. Iya. Jual buku dengan TTS. Keliling ya? Keliling di kapal. Iya. Pak Bunyong, Mbak, TTS novel. Pak Bunyong, Mbak, Mas Daeng, TTS novel. Semua namanya saya sebut. Sampai orang bilang, kok lucu juga itu si Bapak kan? Iya. Orang lain semua jual bawang putih, Pak, jual madu, jual tikar. Saya yang jual buku, Pak. Jual buku, jual ilmu ini, Pak. Jual buku pada saat itu sambil ngisi TTS. Iya. Saya sama Pak Tasrifin Tahara mengambil buku itu di orang tuanya mereka, Pak Tasrifin Tahara di terminal dulu. Iya, di terminal dulu ya. Luar biasa. Nah, kemudian saya berkembang dulu ya. Sebelum tadi mau ditanya tentang saya masuk wartawan, itu setelah saya di Timor Leste. Dan saya jual buku dengan jadi di Timor Leste juga jual buku terus? Enggak, saya setelah itu saya ke Timor Leste, merantau ke Timor Leste. Itulah saya tadi saya kasih sedikit ketika Abah menanyakan tentang aktivitas saya di Timor Leste. Iya. Saya tahu persis banyak cerita teman-teman, terutama di pengurus-pengurus pengungsi Timor Leste, bahwa dulu Pak Usman pernah di Timor Leste. Ya. Dan Pak Usman dulu di Timor Leste itu banyak sekali orang-orang terkenal di sana yang menjadi teman Bapak. Salah satunya itu adalah Uskup siapa namanya? Uskup Belo, Pak Uskup Basrio. Ya, saya kenal beliau melalui media, dan itu adalah teman baik Bapak waktu itu. Bagaimana sih ceritanya Bapak sampai kemudian bisa berkenalan sama beliau-beliau, dan tolong ceritakan sedikit mengenai kejadian tentang kejadian masalah Santa Cruz. Barangkali Bapak lebih tahu banyak. Jadi pertama saya cerita, saya dari
merantau ke Timur Timur tahun 91. Ya. Tahun 90 ya, 90 91. Lalu kemudian sampai di sana saya kumpul sama teman-teman karena kita ini orang-orang Buton juga yang ada di sana. Bukan, enggak. Oh, itu bukan. Enggak, saya tidak berinteraksi sama orang Buton. Iya. Saya berinteraksi di luar daripada itu. Kalau kita berinteraksi sama orang Buton kan paling kan di pasar. Iya, di pasar ya. Nah, kemudian saya bingung. Ya, kebetulan pada saat saya masuk ke Timur Timur itu ada masalah. Ada kejadian yang pada saat itu biar lancar ini Pak. Ya. Ada kejadian Tabe. Tas kayak tak komba kasai itu asik. Kita ini masalahnya KPK juga ini kan. KPK itu komunitas perokok keras. Luar biasa. Komunitas perokok keras. Oh, iya. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Tapi komunitas perokok keras. Itu adalah luar biasa singkatannya. Santai dalam berpikir, serius dalam berlaku. Apalagi itu? Itu saya bilang orang yang merokok itu santai dalam berpikir, serius dalam berlaku. Karena kopi itu adalah kumpulan orang-orang pintar. Kumpulan orang-orang berpikir. Kumpulan orang-orang berpikir. Asbak. Bikin kopi dulu, nak. Asbak. Bikin kopi ini asbak, Pak. Iya, situ, ya. Jadi saya masuk Timur Timur pada saat itu bingung juga. Jadi saya masuk ini dengan modal apa? Saya jadi tukang cukur rambut keliling di sana. Tukang cukur rambut keliling. Saya pakai gunting fair itu, bukan gunting pakai listrik kayak begini. Iya. Saya keliling di perumahan-perumahan. Mau tukang cukur nalat darahmu itu ya mau itu. Ini tukang cukur lah, lajuna. Iya, lajuna. Nah, saya keliling tukang cukur. Tapi saya pikir-pikir juga keliling. Terkadang suatu saat dia membuat saya takut. Saya ketemu di Santa Cruz itu ada pekuburan Santa Cruz kan. Iya. Yang kejadian 12 November itu kan dikuburkan di sana. Orang Timur kan pada piara anjing semua. Anjingnya gede-gede, besar itu anjingnya. Iya. Saya masuk di sebuah rumah, saya dipanggil sama Ajau Suarez. Entah. Yang saya ingat persis itu pertama saya menggunting rambut itu Ajau Suarez. Dia panggil saya, istrinya orang Cina, orang Cungkok di sana. Anjingnya itu besar. Saya masuk, tamalarang lah, tamalarang itu masuk di dalam. Bahasa Tetun itu. Iya. Alin, tamalarang lah. Jadi itu bahasa Tetun. Itu bahasa Tetun itu. Bahasa Tetun. Katanya masuk di dalam. Tamalarang. Di situ ada babinya kan banyak. Kamu tidak boleh takut katanya. Fahid barak Hansan ini. Babi banyak begini katanya. Iya. Dia tidak makan kamu itu katanya. Lahan katanya. Tidak makan lahan itu. Lah itu tidak. Han itu makan. Itu kamu. Dia sampaikan pada saat itu. Saya pas mau masuk ada anjing Pak Besar. Jadi saya mau dihantam sama dia. Iya. Juga bingung kan. Iya. Ya, mulai dari situ saya berpikir kalau saya selamanya masuk ke rumah-rumah begini, mati juga saya akan tukang cukur keliling kan. Iya. Baru saya tidak patok harga kan pada saat itu. Kalau ditanya itu, Hira, saya bilang terserah kita Hira itu berapa? Terserah 4 tahun saja toh, tersatuan saja mau kasih berapa? Dia kasih 20.000 saya ambil, dia kasih. Kita cari kerjaan kan. Nah, yang namanya kita bekerja ini hal yang tidak pernah kita lakukan di sini kan. Kita lakukan di kampung orang lain agar kan kita mau merubah nasib, bukan mau merubah perasaan kan. Ya apapun yang kita lakukan. Kemudian jalan kemudian sambil jual ikan, Mbak. Ya, saya ketemu berinteraksi dengan teman-teman, ada yang dari Flores dan STT. Ketemulah, ajak teman katanya main di STT di Sora Timur. Jadi pada saat saya gunting rambut itu di kantornya ada yang panggil di kantornya STT Sora Timur. Sora Timur yang terbesar di sana kan. Jadi itu adalah markasnya pemberitaan ya? Iya, ini kantor berita ya. Kantor redaksi ya. STT Sora Timur itu. Iya. Ya sudah, saya diajak main di situ, ada beberapa orang Flores itu ngajak. Iya. Bagaimana kalau kita bergabung? Lah. Oh, jadi bergabung di wartawan itu pertama? Ya, bergabung tahun
93. 93. 92. 92 ya. 92. Ya. 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. 92. Gabung di situ. Ada berbagai hal. Saya ketika ya berapa lama kemudian di situ mungkin karena saya dilihat aktif dan interaksi saya juga bagus. Bagus ya. Interaksi dan interaktif saya juga di semua kelompok itu bisa ini. Kemudian saya kan selalu berpikir begini, hidup itu adalah kompetisi. Siapapun, dimanapun saya berada, hidup itu adalah kompetisi. Dan siapa saja harus saya anggap itu sebuah kompetisi. Sehingga kalau kita berempat ini bisa lolos ke sana, kalau dibutuhkan untuk 4 orang, berarti termasuk saya. Termasuk. Kalau 3 itu berarti termasuk saya. Iya. Kalau 2 termasuk saya. Kalau 1 berarti saya itu. Iya. Itu selalu yang memotivasi saya. Luar biasa. Sehingga pada saat itu orang bertanya, itu paling sulit sekali itu kalau kita mau ketemu Uskup Belo. Kita paling sulit sekali kita mau ketemu dengan Pak Sagran Al-Katiri. Ketua MUI di sana kan. Iya. Kita sulit sekali itu, pendiamnya itu Uskup Basilio, Uskup Bokau. Tapi saya mencari cara bagaimana caranya agar bisa ketemu sama mereka. Ada sebuah buku yang pernah saya baca bahwa lakukan interaksi dengan orang agar orang di sekitar itu selalu terkenang untuk melihat kita. Iya. Ketika tidak ada, bro, kamu di mana, bro? Kamu di mana, man? Aduh, lagi kita kumpul-kumpul, kita ingat kamu nih. Luar biasa. Saya seperti itu. Nah, saya lakukan. Di antara kita 11 orang ini yang paling disayang sama mereka pembesar-pembesar ini, patraun Hansen ini, orang-orang besar seperti ini. Siapa? Siapa kira-kira? Nah, kalau misalnya kita 11 orang ini ada 5, lalu saya lihat, oh ini dia paling besar. Tapi saya berusaha sedapat mungkin bagaimana caranya saya tempatkan saya punya diri sehingga dia itu tidak sekedar dia, tapi orang di sekelilingnya itu dia bisa menerima saya. Iya. Itu yang saya lakukan. Interaksi yang interaktif, komunikasi yang komunikatif. Itu. Iya. Itu yang saya ini ya, Pak. Nah, sehingga saya tidak punya waktu kalau misalnya ketemu sama Pak Uskup, ketemu sama Pak Uskup Basilio. Saya artinya mereka sangat sekali. Dan saya sampai hari ini masih ini petuah-petuahnya mereka. Iya. Bikin kopi dulu satu. Ya di situ salah satu perjuangan hidup ya. Sampai di Timor Leste, jadi awalnya sempat bergabung itu sampai 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Nah, jadi saya ingin bertanya, ini Pak Usman. Ya. Saya dengar Pak Usman pernah diamanahkan sebagai seorang wakil rakyat di Kabupaten Buton Selatan. Nah, ini pengalaman ini boleh di-share sama kita semua. Silakan. Iya, betul sekali Pak Usman. Saya pikir ini tergantung topik. Kalau kita menyelesaikan hari ini kan berarti topiknya lain. Iya. Ini kan ceritanya koja-koja. Siapa kasih? Ini kan ceritanya koja-koja ya. Tapi tidak apa-apa. Artinya kalau kita sesi yang lain mungkin pada tempat lain kita mungkin ya artinya seputar itu dulu misalnya saya pikir ya. Iya. Nah, seputar kalau misalnya tentang bagaimana melihat tentang Buton Selatan itu mungkin sesinya lain. Iya, tidak. Sebentar. Sebenarnya ini temanya kita memang tentang masalah peninggalan leluhur kita. Tapi nah, kemudian ada hal yang makanya saya cerita kembali lagi kepada tadi menyinggung tentang pengungsi Timur ya. Nah, tadi menyinggung itu sebentar pertanyaannya. Tentang selalu saya baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat selalu saya sampaikan bahwa cara penanganan kita ini bukan pengungsi yang mau disamakan dengan pengungsi Ambon dalam tanda kutip. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa saya mengecilkan korban kerusuhan sosial yang ada di Ambon itu sangat luar biasa, sangat menyedihkan dan sangat tragis bagi kita. Tapi kita tidak boleh mengenang itu lagi karena itu peristiwa yang tidak boleh kita kenang dan kita ambil hikmahnya hari ini. Seperti orang Ambon katakan, katong ini bersaudara. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada publik, bahkan pemerintah pusat saya pernah sampaikan bahwa cara penanganan antara pengungsi Timur dan pengungsi saya tidak mau dikatakan pengungsi. Saya tidak terima itu katakan pengungsi. Kita ini korban kebijakan politik negara.
Oh, betul sekali, betul sekali. Kalau misalnya Karena adanya jejak pendapat tentunya. Iya. Ya. Itu kemarin solusinya jejak pendapat. Saya mau terangkan satu persatu. Kalau Maluku itu lagi sekali lagi saya katakan tanpa mengecilkan korban. Akibat kerusuhan sosial itu. Iya. Tapi di Maluku itu adalah korban sosial. Iya, korban sosial. Korban sosial yang ditangani oleh pemerintah desa. Salah satu contoh. Meskipun seperti itu di Maluku, kalau saya masih punya sertifikat sertifikat tanah yang ada di Provinsi Maluku atau di Batu Gajah, di Batu Merah, Batu Gong dan batu lain-lainnya masih bisa diambil. Saya masih punya hak Pak sekarang. Masih punya hak. Tapi kasihan kami yang di Timor Leste. Iya. Yang kami membayar pajak, kewajiban kami sebagai warga negara di sana membayar pajak. Yang kami lihat itu bendera merah putih berdiri di sana. Mana tanggung jawab negara ini? Mana tanggung jawab negara terhadap kami? Yang pernah membayar pajak, yang pernah menjaga keamanan, stabilitas keamanan di Timor Leste, kami sebagai pendatang, yang pada saat itu Abilio Osorio Suara sebagai gubernur meminta kepada kami agar pendatang tidak mengambil keputusan untuk eksodus besar-besaran dalam hal jejak pendapat ini, karena roda perekonomian kalau lumpuh, ini keadaan Timur Timur sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Berarti kami pada saat itu dianggap negara ini, kami terus membantu dengan membantu membantu negara ini. Sekarang kami sudah berada di sini, mau dilepaskan begitu saja kan, itu selalu menjadi keprihatinan saya. Padahal banyak harta yang ditinggalkan di sana. Ada. Iya. Sekarang kita merujuk. Datangnya Pak Ramos Horta dengan pasangan Agus Mau pada saat pembinaan Gus Dur. 4 yang mau diselesaikan. Pertama, permintaan pemerintah Timor Leste agar pelanggaran HAM berat di Timor Leste itu tidak dibawa ke mahkamah internasional, asal Indonesia itu dibuktikan dengan benar-benar melaksanakan penegakan hukum yang sebenarnya. Iya. Sehingga dipenjaralah Pak Abilio Osorio Suarez dan Enrique Guterres. Sampai Abilio, kasihan, mantan gubernur Timor Timur, meninggal dalam penjara. Dalam tahanan, iya betul. Dalam tahanan. Memprihatinkan kita. Enrique Guterres di penjara, Pak. Nah, beliau itu gak ada paksi, orang yang satu-satunya membela, salah satu tokoh yang gigih membela Republik ini, membela Indonesia, Pak. Gak ada paksi, gak ada muda penegak integrasi. Mahidi mati hidup dengan integrasi. Beliau itu tokohnya. Sekalipun dia wakil panglima, panglimanya itu adalah Mahidi ya. Tapi kasihan beliau di penjara. Hanya untuk dikorbankan permintaan daripada pemerintah Timor Leste. Yang kedua, tapal batas. Iya. Serius sekali ini, Pak. Kemudian yang ketiga adalah hubungan bilateral. Yang keempat adalah pergantian aset. Indonesia tidak melakukan agresor di sana. Jadi kalau ada sejarah, ada penulisan bahwa Indonesia itu melakukan invasi militer, omong kosong semua. Enggak omong kosong. Iya. Bukan invasi militer, Pak. Hanya orang-orang yang pesimis terhadap Indonesia. Iya. Itu ada kata integrasi. Integrasi itu mereka yang mau bergabung pada saat itu sehingga adanya operasi Seroja. Bapak seorang wartawan. Bukan seorang agresor. Dan Indonesia bukan negara imperialis. Hidup di Timor Leste pada waktu itu, pada saat jejak pendapat. Itu yang saya sampaikan, terkait. Nah, itu salah satu. Makanya saya bilang, sebetulnya kalau kita mau bicara, belum selesai tugas negara ini terhadap kami orang Timur Timur. Sementara itu aset yang tidak bergerak, yang aset yang tidak bergerak, perjanjian antar negara, karena Indonesia itu hadir di sana bukan negara imperialisme, bukan penjajah. Bukan penjajah, betul. Mereka melakukan integrasi. Sekalipun hari ini dikatakan bahwa integrasi itu bukan ditandatangani di Balibo, katanya itu di Bali. Walau alam. Tapi perlu diingat bahwa kami inilah korban kebijakan politik negara. Saya didekatkan jejak pendapat pada saat itu. Iya. Makanya selalu tadi Abah menyinggung itu ya, makanya saya agak keras. Di mana-mana saya di pemerintah waktu saya menjadi anggota DPR masih di Buton, saya katakan, Mbak. Saya ngomong bahwa kami jangan disamakan. Kami ini, saya bilang, korban kebijakan politik negara, melibatkan PBB, melibatkan UNAMED. Di telinga kami ini orang Timor Leste itu dia mengatakan begini, mati kamu ris duni bapak saya ini mau beri tama, bakalai. Artinya apa itu, Pak? Artinya hidup atau mati bapak angkat kaki dari sini. Kalau tidak angkat kaki dari sini, PBB mau datang. Iya. Ani baku mati, kami akan bunuh kamu. Orang di sana itu berteriak. Mati kamu ris duni bapak saya ini mau beri tama. Ya, luar biasa. Jangan lupa di Abah channelnya Abah. Pak Usman ini adalah mantan ketua DPRD Busel, juga adalah ketua KONI Busel, juga adalah ketua HKTI Busel,
dia banyak sekali jabatan ketuanya. Tapi yang paling penting, beliau adalah salah seorang atau penggagas pemerintahan desa. Saya ketua KONI HKTI, pada saat itu saya pelaksana. Oh, pelaksana ya? Ya. Beliau juga ini adalah penggagas daripada Asosiasi Pemerintahan Desa. Dan itu terbukti bahwa Asosiasi Pemerintahan Desa itu dibentuk di Buton Selatan hari ini. Dan pertama dibentuk di Sulawesi Tenggara. Asosiasi pertama itu di Sulawesi Tenggara, Asosiasi Pemerintah Desa itu adalah Buton Selatan. Buton Selatan. Dan Bapak sebagai penggagasnya. Dan saya sebagai penggagas, inisiatornya. Inisiatornya luar biasa. Jadi sebelum kita koja-koja lebih lanjut tentang budaya kita, Pak, saya mau tanya sedikit mengenai obsesi Bapak sih sebenarnya. Apa sih obsesi Bapak waktu menjadi ketua DPR, menjadi ketua HKTI, dan menjadi ketua KONI Kota Buton Selatan? Karena saya dengar dulu waktu jadi ketua KONI, Bapak pernah mengorbitkan beberapa atlet yang hingga hari ini sampai ke tingkat nasional. Ya. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya. Jadi pertama adalah ketua DPR dulu. Iya. Sebuah lembaga ya. Iya. Saya ketua DPR dari partai apa dulu, Pak? dari Partai PAN. Oh, Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional. Oh, sama kita dulu. Pertama saya disebut, makanya saya tidak setuju, Abah. Saya tidak setuju kalau misalnya sering saya dengar bahwa kita ini, saya pada saat itu kutu loncat. Iya. Kata kutu loncat, saya bilang saya belum lihat itu. Kalau Jonga yang loncat, saya loncat saya pernah lihat. Tapi kalau kutu yang loncat belum, saya pernah lihat. Iya. Saya tidak pernah lihat. Tapi kalau Jonga, atau kera yang loncat, atau kuda yang loncat, ada banyak. Ada. Ya. Atau kaborong, atau jangkrik. Yang mengatakan kutu loncat itu orang yang tidak paham tentang animal atau binatang-binatang. Iya. Kutu ya, loncat dia. Iya. Nah, itu dulu. Saya sampaikan bahwa setelah mekarnya Buton Selatan, dan alhamdulillah berkat senior saya. Siapa seniornya itu? Samsul Umar bin Sarjana Hukum, bahwa itu guru saya. Oh, begitu. Jadi sangat kenal dekat dengan Pak Umar ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sangat sampai hari ini. Iya. Saya tidak pernah merasa jauh dengan beliau. Luar biasa. Dan beliau seorang sosok yang mesti saya teladani, yang mesti saya jiwa kepemimpinannya, terus semangat, juang dan pantang mundur ya kayaknya. Pantang mundur. Saya pikir itu kata yang paling pas. Iya. Pejuang pantang mundur. Iya. Memperjuangkan sesuatu. Iya. Tidak ada kata henti. Iya. Tidak ada kata kurang. Iya. Kata beliau. Jadi kita lanjut, Pak. Luar biasa. Ini saya cerita ketika menyebut saya jadi anggota, tidak terlepas dari itu. Makanya saya cerita. Di mana-mana saya cerita. Terkait dengan ketua DPR Buton Selatan, saya pada saat itu sebelum menjabat, hari ini mau pelantikan, pagi saya telepon semua orang-orang yang saya kenal. Iya. Bahwa ya aku sih ketulan timun naik itu insyaallah. Arah salah batang akaku, arah salah pugauku, arah salah ramiku, ada salah melangkahkan kaki. Saya melangkahkan kaki. Tolong ingatkan saya, saudara-saudaraku, abang-abangku, ingku yang memanjuan aku, mengakaku, mengandiku. Tolong ingatkan saya. Karena saya, betapa beratnya saya menjadi anggota DPR Buton Selatan itu adalah orang yang pertama. Dan alhamdulillah sampai selesai saya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Terkait dengan apa yang saya lakukan yang bermanfaat bagi Buton Selatan, mungkin tidak atau sangat-sangat sedikit. Tapi kalau misalnya cerita apa hal yang saya lakukan seperti apa yang Abah tanyakan tadi, saya sebagai ketua KONI misalnya. Ketua KONI. Iya. Saya 6 bulan, belum sampai 7 bulan umurnya Buton Selatan itu, saya sudah menghasilkan 3 medali nasional dan untuk Kempo. Iya. Dan pernah Simpai Ridwan itu ikut wasit nasional. Oleh karena pada saat itu ada sesuatu hal persoalan administrasi, beliau tidak diizinkan.
Sampai-sampai sesatunya atlet mungkin di Sulawesi Tenggara yang dapat penghargaan kilometer 0 di Indonesia, di Bireun pada saat itu adalah atlet saya. Saya diberikan pemerintah daerah itu cuma 3 juta Pak, 3 juta rupiah. Tiket pada saat itu untuk PP saja lebih 10 juta, 2 orang itu 20 juta. Saya cuma dikasih 3 juta oleh pemerintah. Sering saya sampaikan bahwa mohonlah kita jangan cuma nama yang kita mau, tapi marilah kita dukung, karena salah satu untuk apa namanya untuk mengenalkan daerah ini, mengenalkan daerah kita ke tempat lain, salah satunya adalah melalui bidang olahraga. Bidang olahraga, betul. Dan seni misalnya. Seni dan budaya. Iya, budaya. Salah satunya. Iya. Itu selalu saya tekan. Alhamdulillah sampai hari ini saya lihat pemerintah daerah cuma mau nama. Dan tidak mau untuk berkorban. Oh, tidak mau. Paling kita perhatiannya terhadap dunia olahraga, dunia menurut saya seni, ya, saya lihat di Buton Selatan, mungkin di Afrika Selatan dan Korea Selatan juga. Begitu. Afrika Selatan juga. Bukan saja Buton Selatan. Abah, ada filosofi yang mungkin kita hampir lupa, bahwa kita ini berada di Galampanya Abah. Saya di bawah, kemudian tamunya di atas ini. Filosofi apa yang bisa dibagi buat kita ini? Ya, sebenarnya saya sudah sampaikan, tapi baiklah, ini sebenarnya kita sebagai Pak Usman ini sebagai tamu, kita sebagai tuan rumah tentu punya prinsip bahwa setiap tamu yang hadir ke Galampa kita itu kita anggap sebagai raja. Kita anggap sebagai orang yang patut kita berikan penghargaan. Apalagi beliau ini adalah Yarona Ketua DPR Nabusel, dan itu wajar kita berikan penghargaan sebagai Ketua DPR. Lebih lanjut, Pak Usman, lebih lanjut. Tadi kita sudah dengarkan cerita banyak tentang Bapak, mulai dari sejak menjadi penjual buku keliling, kemudian pernah juga berdagang, pernah juga jadi wartawan. Tapi bahkan di bawah saya pernah jadi tukang cukur keliling. Wah, tukang cukur keliling juga luar biasa, Pak. Dan kemudian akhirnya duduk sebagai ketua DPR, sebagai anggota DPR, dan sebagai ketua DPR, dan sebagai ketua DPR. Tapi Pak, saya di Buton Selatan itu saya pernah dapat informasi bahwa kerajinan masyarakat Buton Selatan itu masalah perahu layar, Pak. Perahu layar tradisional kita yang disebut dengan boti. Sebenarnya cara bikin boti itu seperti apa sehingga kemudian Bapak berobsesi kemudian boti itu akan menjadi ada festival boti ke depan. Apa yang bisa Bapak ceritakan tentang itu? Oh, saya begini. Ini gagasan saya dulu. Festival bukan karena karena Sampolawa dan Tira itu tempat kelahiran saya. Iya. Tapi saya coba memberi pandangan atau memberikan informasi atau pemahaman kepada kita semua, tokoh maupun pemerintah daerah maupun tokoh pemerhati budaya atau tradisi, bahwa perahu layar tradisional itu sudah tidak ada di tempat lain di Nusantara ini. Di Makassar khususnya di mana? Di Selayar itu, di Sekurumpa atau di mana selain Selayar, di Bira, di mana? Di sana sudah PLM, Pak, perahu layar motor. Perahu layar motor. Tapi perahu layar tradisional itu masih ada di Sampolawa kurang lebih 150 unit. Itu masih sangat tradisional. Masih sangat tradisional. Bagaimana cara membuat daripada perahu itu? Katanya penuh dengan ritual-ritual yang rumit. Jadi perlu diketahui bahwa perahu layar tradisional itu pada saat dibuat itu sudah banyak ritual yang dilakukan. Mulai dipilihnya itu kayu untuk lunas tengahnya itu. No? Hari apa mau ditebang. Dan saya pikir perahu boti ini dia sudah berlayar ke berbagai mancanegara, termasuk salah satunya pernah kita dengar kabar bahwa boti ini sudah sampai ke Afrika Selatan.
Kalau Ya, Afrika luar Selatan, biasa. Afrika Selatan mungkin sejarah dulu ya. Iya. Tapi sampai perahu layar itu sampai di Bangka Belitung, Iya, iya, iya. sampai di belakang Padang, sampai di atas di Papua, Iya, keliling Pak di Nusantara Iya, ini. Nusantara ini. Ini perahu layar boat. Iya. Sekarang mungkin sudah diselingi dengan mesinnya di dalam. Tapi bentuknya perahu layar tradisional itu masih utuh. Boat tetap masih utuh boat, iya. Ya saya terkait dengan banyak upacara, banyak ritual Iya, iya. yang dilakukan tadi. Mulai diletakkannya itu lunas. Lunas itu dia punya kayu yang panjang, Kayu panjang itu. ya, kayu. Mulai dikasih berdiri dia punya tiang yang di depan. Mulai dibor dia punya tempat apa namanya? Kokombu. Kokombunya itu. Kokombunya ya. Sama dengan dia punya uli itu, uli namaku. Nah, iya, 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 iya. Nah, dia punya apanya itu? Kendalinya. Ya, yang pengendalinya itu kan? Ya, yang kemudi ya, pukul kemudi. Kemudi itu, itu semua itu nggak boleh pakai kayu sembarangan. Dan itu mau dibakar, itu dibakar di tengah-tengah, tidak pakai alat, itu manual semua. Itu. Manual semua. Dan ada ritual Ada ritualnya. khusus ya. Jadi sejak dikasih duduk sampai dikasih turun di laut, sampai dibuang jangkar, Ada ritualnya. semua ada ritualnya. Jangan seperti itu, sampai itu dibikin bekal untuk berlayar itu dilihat itu dia mendidih itu seperti apa tanda-tandanya. Coba. Apakah ritualnya itu berupa doa-doa atau semacam Ada, doa-doa. nyanyian ya begitu ya. Doa. Ya. Ya terus pada saat mau berangkat itu ada nyanyian. Wah ada nyanyian itu. Ada nyanyian. Jadi tawa-tawa itu pada saat dia mau berangkat dengan dia mau datang itu beda nadanya. Kan dia pukulkan itu tawa-tawa kan, gendang kayak gendang itu kan. Pakai melulu dengan tawa-tawa itu kan dipukul pada saat mau berangkat, kemudian pada saat dia mau datang juga itu dipukul. Itu ada semua di Luar biasa. Sehingga saya pada saat itu Teluk Sampulawa itu mau diisi dengan festival perahu layar tradisional. Yang ada itu cuma di sana Pak. Di tempat lain sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Jadi obsesi Bapak itu sebenarnya ingin sekali kemudian Ingin perahu sekali layar boat ini kita lestarikan. Ya. Dan ini menjadi kebanggaan daripada Ya, kita menjadi kebanggaan. masyarakat Buton, Masyarakat Buton. bahwa perahu boat ini dapat mengelilingi Nusantara bahkan Karena dunia. Itu salah satu, boleh itu dikata. salah satu. Kita juga dikenal sebagai pelaut-pelaut Ya, ulung. pelaut ulung. Oh, ya. Dari boat inilah kemudian Bayangkan dulu cuma bintang saja Pak. sebagai Nggak ada kompas. kompasnya. Iya. Mereka ke Bangka Belitung, ke Papua, kemana-mana itu nggak ada, cuma bintang Pak. Dikasih satu sikut itu di belakang dia, mereka sudah tahu. Coba bayangkan. Ya. Masih ada Pak sampai hari ini. Oh, Coba iya. di mana bot yang ada sekarang? Sampai masih sudah tidak ada Pak. Betul, betul, betul. Jadi Bung Ferul, ini boat ini memang dia sebuah perahu tradisional, hanya digunakan angin sebagai kekuatan mesinnya. Dan ini merupakan kebanggaan kita karena dia merupakan warisan dari kita punya leluhur. Sehingga ini patut kita lestarikan, dan mungkin juga perlu ada festival boat ini kemungkinannya. Pak Usman ini bekas ketua DPR di Busel. Masih ada nggak keinginan untuk ke depan di daerah Buton Selatan, Pak Usman? Saya pikir untuk gagasan dan pendapat, kemudian ide itu bisa lahir di mana dan kapan saja. Iya. Cuma kalau sering ada pertanyaan, oh kenapa dulu masa Bapak masih jadi anggota DPR itu, ketua DPR yang pegang palu, kenapa tidak ke sana? Iya. Makanya saya bilang, keputusan di DPR itu adalah keputusan kolektif dan kolegial. Segala keputusan itu ada dalam forum. Yang setuju dalam forum itu ya kolektif kolegial. Seandainya saya ini kepala, saya bisa mengambil hak prerogatif saya. Iya. Lah. Iya. Karena mungkin ini kan kalau kita bicara tentang budaya ini kan jangka panjang. Ya, jangka panjang, betul. Sedangkan orang yang lain, artinya mungkin teman-teman yang lain atau ada juga orang yang berpikir itu kan lama, kapan kita datang cuannya, kapan untungnya kita. Ya selalu berpikir kan jangka pendek, dan ya seperti saya ada salah satu teman Pak Kader Temi, anggota DPR Buton Tengah. Iya. Dulu masih anggaran apa itu yang disebut dana sebelum dana desa, dia sampai katakan kita ini sedikit-sedikit keluar dana katanya tentang di desa itu katanya. Jalan usaha tani, Jalan usaha tani ya. Sampai babi juga kan sudah mau bingung Pak. Mau jalan di mana dia? Mau jalan di mana dia? Iya. Mau jalan di mana dia? Kan? Biasa. Ya terkait dengan persoalan tadi disinggung bahwa
tentang asosiasi pemerintah desa. Ya, betul. Itu juga memang 40 Asosiasi pemerintah desa itu saya 4 bulan, belum sampai 4 bulan umurnya di Buton Selatan, saya sudah berinisiasi. Kenapa? Karena ini saya lama juga di Bali. Saya pernah di Bali, dan tempat tinggal saya itu dia asosiasi pemerintah, kepala asosiasi pemerintah, dia inisiatornya asosiasi pemerintah desa di orang tuanya itu kakeknya dia, asosiasi pemerintah desa di Bali, Provinsi Bali. Sehingga pada saat itu saya begitu dari Buton pindah ke Buton Selatan, saya kumpul beberapa kepala desa, lalu kemudian kita bentuk asosiasi bagaimana caranya cari anggaran apa namanya referensinya, lalu kemudian kita bentuk itu asosiasi pemerintah Buton Selatan. Ya, harus dan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Rumah tangga. Dan kebetulan asosiasi pemerintah desa yang pertama terbentuk Sulawesi Tenggara itu adalah Buton Selatan, sekalipun itu Kabupaten Baru. Oh, sekalipun Kabupaten Baru. Ada satu itu. Ya, jadi dan memang Pak Usman, desa ini memang hari ini memang tren dia. Karena anggaran desa itu sekarang itu sudah sangat luar biasa. Kalau di Bali itu hampir rata-rata orang tidak menggunakan kelurahan. Karena desa itu dianggap sangat dia begitu banyak dapat anggaran dari pusat. Ya, sumber dananya banyak. Apalagi kalau desa adat itu kemudian menjadi desa wisata, desa adat. Di Jogja, Abah? Ya. Di Jogja kan desa itu. Ya, di kota Bau-Bau ini sudah tidak ada desa, Pak, karena kita mungkin karena kota. Ya. Desa kita tidak bisa pertahankan. Padahal harusnya, Pak Usman, saya tidak ini, cuman barangkali desa yang patut kita pertahankan itu ya desa-desa yang masih mempunyai perangkat-perangkat adat misalnya. Ya. Sehingga itu kemungkinan bisa menjadi daerah desa wisata atau desa adat. Ini juga sebenarnya harus menjadi pemikiran kita pemerintah. Saya setuju dengan Pak Usman, asosiasi pemerintahan desa yang Bapak coba usulkan hari ini di Buton Selatan, dan itu sudah menghasilkan beberapa desa kita yang giat betul tentang bagaimana membangun desanya. Bisa kasih contoh, ada desa yang salah satunya di Buton. Saya bangga, saya ada kepuasan tersendiri tentang itu. Iya. Nah, kebetulan orang yang saya harapkan yang menjadi yang bersama kepala desa yang saya sebutkan ini adalah dulu tempat diskusi saya untuk membuat mendirikan kepala desa asosiasi pemerintah desa ini. Dan alhamdulillah, hari ini beliau salah satu kepala desa yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Dan sudah 4 kali mengikuti rapat virtual dengan Pak Menteri. Oh, sudah 4 kali rapat virtual, luar biasa. Dan beliau beberapa kali hadir di acara asosiasi pemerintah desa. Sebelum kita closing statement ya, saya ada cerita menarik dari Pak Usman. Waktu kejadian Bapak mengerjain salah seorang salah seorang penumpang, kalau tidak salah, penumpang yang atau salah seorang pramugari mungkin, yang waktu itu Bapak sempat menjadi orang bisu. Apa bisa ceritakan itu tentang itu? Saya begini, kita malam itu kan kita di Palembang. Di Palembang itu pelabuhannya bandaranya. Itu Bapak masih jadi DPR? Masih anggota DPR? Saya jadi anggota DPR. Iya, masih jadi anggota DPR. Di Buton, jadi ada beberapa kejadian kan. Iya. Jadi saya kebetulan apa yang diceritakan orang itu benar. Iya. Abah. Jadi saya kebetulan capek malam, ada acara, kemudian pada saat itu ada pertemuan juga dengan Ikatan Kelurahan Sulawesi Tenggara di sana. Iya. Tiba di bandara. Iya. Nah, kebetulan saya paling terakhir. Capek, saya sampaikan. Saya agak terlambat bangun kan. Saya sudah mainnya. Jadi saya begitu masuk. Iya. Saya lihat kursi, saya lihat ini pramugari yang ini petugas bandara kan. Bagaimana baru banyak belanjaan dari ini kan. Dari shopping ini. Ya, shopping ceritanya ini, kain-kain ini apa semua kan. Iya. Saya mau bawa tarik dengan ini. Padahal jauh itu kan pelabuhan ini tuh kan agak jauh dengan pesawat. Iya.
Gue mau bawa tarik lagi di sana, baru tunggu mobil kan. Tidak ada pada saat itu. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya supaya saya pura-pura buta kan, Pak. Oh, pura-pura buta? Iya. Itu sampai di situ. Iya, 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 iya. Nah, terus bagaimana, Pak? Dia Saya sama siapa, Pak? Saya sendiri. Tiketnya mana? Ada di kantongku. Oh, langsung dia panggil kereta pada dorong saya. Karena banyaknya belanjaan ini ya, jadi dibantu ya. Jadi memang luar biasa akalnya. Nah. Oh, iya, iya. Kok akal ya betul ya? Iya, 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 iya. Begitu sampai sudah ada kereta di situ, saya mau bawa dorong. Begitu sampai di ujung. Iya, iya. Jadi saya dikasih duduk saja di kereta, dia dorong-dorong. Dorong-dorong. Begitu sampai di ujung, begitu sampai di ujung mobil sudah datang, langsung saya berdiri berseangkat tas ke begini. Tapi pernah juga katanya Bapak pernah jadi orang bisu. Nah, di bandara dia ceritanya kan kita boarding terakhir nih, Abang. Iya, iya, iya. Ketua DPR ini. Iya, ketua DPR ya. Ketua DPR. Iya. Jadi Masa berperan itu? sebagai orang bisu. Gimana? Saya ini saya. Iya, 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 iya. Ya, ada orang barat di samping saya. Iya. Ini petugas, dia tinggal menelpon terus. Iya, menelpon terus. Pesan pajaknya yang Iya. itu yang tempat boarding itu kan. Iya. Udah, yuk kamu kesini aja deh. Kakak di sini kan ngambil kiri, di situ kan ada flyover. Kau ngambil kiri lurus. Jangan ke situ. Berhenti lagi. Iya. Ini kita sudah cerita boarding terakhir ini. Ini baru sudah banyak antrian ini. Banyak antrian, Pak. Iya, iya, iya. Orang barat di samping saya, di belakang saya ada baca-baca buku. Iya, iya. Bos, saya cari akal, Pak. Bagaimana caranya supaya ini? Ambil HP-nya baru saya banting. Iya. Hambur itu. Nah. Ada teman-teman anggota juga di situ, dia ketawa. Iya. Hambur di situ. Datang security. Luar biasa. Betul-betul kok akala. Iya, iya. Jadi, Iya. saya kasih tahu. Betul dia bersusi besok. Mesti cari jam dulu katanya, nelfon dulu katanya. Ambil HP-nya kasih. Iya, 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 iya. Kok heran dia bilang satu. Wah, gue heran katanya, dia ada HP-nya. Oh, saya langsung ambil kertas dan nyambung. Saya ini dapat begini. Dulu saya kena penyakit demam tinggi. Lidah saya ini masuk ke dalam. Saya kelas 2 SMP. Iya, 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 iya. Saya kelas 2 SMP. Iya. Jadi dituliskan ya? Ya, saya tuliskan. Iya. Yakin dia saya Yakin. bisu dari bawaannya. Kalau bisu dari Luar bawaannya kan biasa. saya tidak. Wah, Pasti tuli kan. luar biasa. Cerita kita hari ini memang sangat mengasihkan sekali dan menarik sekali. Dan barangkali kopinya ya. Sebelum kita closing statement, saya minta ya kopinya dulu dibawakan sama kita. Taruh situ saja nanti. Taruh situ saja. Nanti sebentar. Oke dan sebenarnya asik sekali cerita sama beliau dan waktu kita mungkin tidak mencukupi, tapi ya saya sebelum barangkali Pak Usman, saya minta barangkali ada closing statement ya, closing statement apa sih sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan pada baik sama anak muda, baik sama pemerhati budaya, barangkali bisa untuk kita semua. Ya, saya harapkan kepada generasi muda Ya. Untuk selalu berpikir secara inovatif dan inovasi dan kreatif Dan kreatif. untuk menjawab tantangan masa depan. Luar biasa. Ya, ya. Dan waktu yang akan datang itu adalah di tangan pemuda. Mundurnya sesuatu bangsa hari ini di tangan pemuda masa kini. Oke. Luar Dan biasa. saya harapkan bagi kita semua, bagi Abah, Iya. saya merasa bersyukur dia diundang ke sini dan Iya. salah satu saya melihat bahwa Abah adalah salah satunya pemerhati budaya yang sangat eksis Iya, dan alhamdulillah. konsisten terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Buton ini. Terima kasih. Dan saya selalu berharap auge itu aku diriku, mudah-mudahan Abah selalu diberikan kesempatan untuk bicara tentang budaya ini, karena dengan adanya fenomena sosial hari ini baik generasi muda maupun fakta-fakta yang ada
tentang pengaruh-pengaruh sosial yang ada hari ini. Tidak ada lain pendekatannya selain dengan pendekatan budaya. Iya, baik. Saya pikir seperti itu, Abah. Ya. Saya merasa terima kasih saya diundang ke sini. Insya Allah kita bisa ketemu juga dengan waktu-waktu berikutnya dalam kesempatan yang berikutnya. Iya, terima kasih banyak Pak Usman. Beliau adalah mantan Ketua DPR Buton Selatan yang hari ini beliau sudah tidak menjabat lagi dan beliau sekarang istiqomah menjadi pengasuh cucu, pengasuh anak dan pengasuh cucu. Terima kasih sudah bergabung di channel Abah. Semoga kesempatan yang lain akan kita jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kopi. Mari kita.